harus semangat hari ini. Katakan shalom. Haleluya. Ya. Selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Amin. 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 Dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkan dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya memberi hidupku, Engkau datang mengangkat
cinta kami Tuhan kepadamu terus menyala dan menyala dalam kehidupan kami. Sampai di mana garis akhir Kau dapati kami tetap mengasihi-Mu, tetap mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar. Tetesan darah-Mu di kayu salib buat kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang sangat baik. Terima kasih Yesus. Mari ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami selalu setiap hari, tidak pernah sedetik pun kami lihat kasih-Mu hilang dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu mengalir, selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini, kasih yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami ingin terus menjaga, kami ingin terus menyala di hadapan-Mu. Dan kasih ini biarlah terus menyala di dalam kehidupan kami. Semakin hari semakin cinta Engkau, semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin terus memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin memberikan kasih kami melalui pujian, melalui ucapan syukur kami, dan melalui tarian-tarian kami Tuhan. Dan kami yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi, mari semuanya katakan bersama-sama, amin, haleluya, haleluya. Shalom, haleluya, masih semangat ya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Aku cinta Yesus selama-lamanya, amin, amin. Meski berkat melimpah, sukacita
firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita katakan bersama-sama. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau kekasih. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Haleluya. Sungguh Engkau yang akan selalu jadi terutama dalam hidup kami, yang akan kami cintai selama kami masih ada, Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang terus-menerus Tuhan kami rasakan berlimpah-limpah mengalir dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah dalam bait-Mu, baik juga yang secara online Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesempatan ini, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu dan merasakan hadirat-Mu Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Dan sebentar kami mau terima kebenaran firman-Mu, yang memberkati, mengurapi setiap kami agar benih firman-Mu boleh tertanam dalam tanah hati yang baik. Dan mampukan hamba-Mu menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu tepat seperti yang Kau inginkan Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, shalom Bapak dikasih Tuhan. Ya, selamat tahun baru Imlek untuk Anda yang merayakan. Ya, Gongsi Facai, ya, Kyonghi, buat saudara yang merayakan. Kita percaya tahun yang baru juga berkat Tuhan lebih kuat lagi mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Hari ini saya mau ajak kita belajar bersama satu tema, yaitu iman dan tindakan Musa. Saya kasih Tuhan, saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Siapa di sini yang pernah tahu atau pernah baca kisah Musa dalam Alkitab?
Ya, oke, sebagian besar tahu ya kisah tentang Musa. Siapa Musa, Bapak Ibu? Musa siapa? Musa adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Jangan kebalik saudara ya. Dari Mesir menuju ke Kanaan. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, menurut saudara, Musa ini orang yang imannya kuat atau imannya lemah? Siapa yang bilang lemah? Oke, siapa yang bilang kuat? Oke, sebagian besar setuju Musa adalah orang yang imannya kuat, saudara kasih Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah hidupnya Musa, sebetulnya Musa ini adalah seorang hamba Tuhan yang kisah imannya itu awalnya lemah, saudara. Tetapi akhirnya menjadi kuat. Ya, kalau kita melihat hidup Musa, kisah hidup Musa, kita akan menemukan bahwa awalnya imannya itu belum kuat, masih lemah, saudara. Tetapi semakin lama kita membaca kisahnya, kita akan menemukan bahwa iman Musa itu semakin lama menjadi semakin kuat, bahkan menjadi sangat kuat. Nah, dari kisah hidupnya Musa, kita bisa temukan satu kebenaran bahwa iman dan tindakan itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Iman dan tindakan adalah dua hal yang saling berkaitan, dan kenyataannya adalah seperti apa iman kita akan terlihat, akan muncul dalam tindakan kita, saudara. Jika iman seseorang itu masih lemah atau sedang lemah, itu muncul dalam tindakannya. Dan begitu juga sebaliknya, jika iman seseorang sudah kuat atau semakin kuat, tambah kuat, itu juga akan keluar dalam tindakannya. Dan kita akan belajar bersama dari hidup Musa, paling tidak ada dua hal tentang dampak iman dengan tindakan yang kita bisa belajar dari Musa. Oke, kita belajar poin yang pertama. Klik. Nah ini saudara, iman menentukan hikmat yang memimpin tindakan kita. Ini hal pertama yang kita bisa belajar. Iman menentukan hikmat yang akan memimpin tindakan kita. Saya mau ajak kita membaca beberapa ayat dari Kisah Rasul Fatsal yang ke-7, ayat yang ke-22 sampai yang ke-29. Saya harap saudara bisa melihat, cukup bisa dibaca dari bawah sana. Saya mau ajak kita baca bersama-sama Kisah Rasul Fatsal 7, ayat 22 sampai yang ke-29. 1, 2, 3. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Berikutnya, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Next. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Oke, nah saudara kasih Tuhan, inilah awal kisah perjalanan iman Musa di hadapan Tuhan. Musa ini saudara, kalau Anda membaca sejarah hidupnya, dia dicatat sebagai orang yang hebat karena ia dididik oleh orang Mesir dengan segala hikmat Mesir tadi. Sehingga dikatakan di ayat 22 tadi, ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Jadi Musa ini adalah orang yang otaknya hebat dan ototnya juga hebat, saudara. Nah, suatu hari ketika dia berusia 40 tahun,
ia dapat pengertian di dalam hatinya. Allah memberikan pengertian dalam hatinya bahwa Allah akan memakai Musa untuk membebaskan bangsanya, yaitu orang-orang Israel. Jadi kita bisa menyimpulkan pada waktu itu Musa sudah tahu, saudara, kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, kehendak Tuhan baginya. Tetapi pada waktu itu imannya kepada Tuhan belumlah kuat. Dan ini muncul dalam tindakannya, saudara. Ya, imannya belum kuat dan ini muncul dalam tindakannya. Nah, apa yang dilakukannya sebagai tindakannya? Yaitu membunuh seorang Mesir yang menganiaya orang Israel, tadi dikatakan. Dia membunuh orang Mesir yang menganiaya seorang Israel. Nah, mengapa Musa melakukan itu, saudara? Ya, coba klik lagi sekali. Ayat 25 mengatakan, nah, tindakan Musa saat imannya belum kuat. Kisah Para Rasul 7 ayat 25 mengatakan pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Jadi saudara, pada waktu itu Musa bertindak membunuh orang Mesir dengan sangkanya, dengan berpikir, dengan menyangka, dengan berharap jika dia menunjukkan kehebatannya, saudara, menunjukkan kehebatannya, karena pada waktu itu kalau Anda baca dalam sejarah, tidak dicatat di Alkitab, tetapi di sejarah umum dicatat Musa ini adalah jenderal perang terbaik Mesir pada waktu itu, saudara. Saya pernah baca di dalam satu buku bukan buku rohani, ini buku tentang tentara-tentara, saudara. Dan di situ dicatat tentang sejarah Mesir, ada seorang jenderal perang yang luar biasa namanya Jenderal Moses. Nah, ini adalah Musa. Kemana-mana dia berperang selalu menang, saudara. Jadi ini orang yang sangat hebat, dia jenderal terbaik Mesir pada waktu itu dan dia menunjukkan kehebatannya, saudara. Musa menyangka, dia berpikir, dia berharap kalau dia nunjukkan kehebatannya, orang Israel akan percaya bahwa Musa adalah penolong mereka. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa apa yang dilakukan Musa itu ternyata gagal, saudara kasih Tuhan. Ayat 27 tadi mengatakan bahwa orang Israel bukannya menerima Musa, tetapi justru menolak Musa. Ya, justru menolak Musa. Sehingga jenderal yang hebat itu istilah sekarang itu kena mental, saudara. Ya, menjadi takut gitu. Lalu lari ketakutan ke tanah Midian, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kisah ini sebetulnya menunjukkan kepada kita bagaimana iman seseorang yang masih belum kuat di dalam Tuhan akan menentukan juga hikmat yang akan memimpin tindakannya sehari-hari. Sama seperti Musa pada waktu itu, ya ada orang-orang yang tahu kehendak Tuhan, tetapi hidupnya masih dipimpin oleh hikmatnya sendiri, saudara. Hikmatnya sendiri itu artinya kepandaiannya sendiri, pertimbangan hatinya sendiri, pengertiannya sendiri, kekuatannya sendiri, dan pengalamannya sendiri. Jadi meskipun dia tahu kehendak Tuhan, dia hidupnya belum banyak mengandalkan hikmat Tuhan dan kekuatan Tuhan, saudara. Kalau kita baca kisah Musa tadi, tidak pernah dicatat Musa berdoa dan minta pimpinan Tuhan sebelum dia bunuh orang Mesir. Tidak, saudara. Semua itu dilakukan karena Musa masih dipimpin oleh pengertiannya dan hikmatnya dia sendiri, yang dia tahu, yang dia terima pada waktu itu, saudara, pada waktu dia hidup. Nah, pertanyaannya adalah hikmat seperti apa yang ada dalam hidup Musa seperti itu pada hari itu sampai dia tindakannya membunuh orang Mesir, saudara. Kita klik lagi. Nah, di sana dijelaskan, saudara, di Kisah Rasul 7 ayat 22 yang kita baca, di sana dijelaskan bahwa dan Musa dididik dalam segala apa? Hikmat orang Mesir. Jadi sampai Alkitab mencatat Musa melarikan diri, sampai titik itu Musa hikmat yang ada dalam dirinya adalah hikmat orang Mesir. Dia tahu kehendak Tuhan, dia tahu rencana Tuhan, tapi yang memimpin hidupnya adalah hikmat orang Mesir. Hikmat Mesir. Nah, apa artinya Mesir? Mesir secara rohani itu berbicara tentang hikmat dunia, cara dunia, dan kekuatan dunia. Dan itu yang kita lihat muncul dalam tindakannya Musa. Ya, karena dia dipimpin oleh hikmat dunia, cara dunia dan kekuatan dunia,
Itu yang muncul dalam tindakannya. Menunjukkan kekuatan dengan cara menunjukkan kehebatan. Dengan cara membunuh. Dengan cara menunjukkan taringnya, saudara. Dengan cara menunjukkan kehebatannya. Dengan menunjukkan jabatannya. Dengan menekan orang lain. Dengan menundukkan orang lain, saudara. Kok tindakannya seperti itu? Karena yang memimpin dia hikmat dunia. Yang memimpin dia cara dunia. Yang memimpin dia kekuatan dunia. Nah kalau kita tarik ke masa sekarang, mungkin ini bicara tentang orang yang supaya terlihat hebat, gimana caranya saudara? Ya menyombongkan kekuatan, menyombongkan kekayaan, menyombongkan prestasi, menyombongkan apa yang dia miliki, yang berusaha menunjukkan diri sebagai orang hebat, ya menyombongkan diri kepada semua orang supaya dia terlihat hebat. Nah itu sama kayak yang dilakukan Musa hari itu. Karena dia dipimpin oleh hikmat Mesir, hikmat dunia dan itu muncul dalam tindakannya. Membunuh, menganiaya, menyombongkan diri, menunjukkan jabatannya, menunjukkan kekuatannya. Supaya apa? Dia diakui. Tapi hari itu diizinkan Tuhan gagal. Dia kena mental, melarikan diri ke Midian, saudara. Nah saudara kasih Tuhan, jadi orang yang imannya belum kuat akan juga melakukan tindakan yang sama seperti Musa, tindakan hidupnya yang masih sangat mengandalkan dirinya sendiri, pengertiannya sendiri karena masih banyak dipengaruhi oleh hikmat Mesir atau cara-cara hidup dunia ini. Karena itu jangan heran ada orang-orang jadi Kristen bertahun-tahun kok cara hidupnya nggak beda dengan dunia. Ya karena ini saudara, masih dipimpin oleh hikmat Mesir, hikmat dunia saudara. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan tetapi keadaannya berubah. Ketika Musa ini kemudian diproses oleh Tuhan, imannya bertumbuh, imannya berkembang, menjadi semakin kuat di hadapan Tuhan, maka kita bisa lihat bahwa Musa ini tindakannya kemudian berubah, saudara. Tindakannya kemudian berbeda. Saya mau ajak kita lihat, saudara. Yuk, klik lagi. Kita baca beberapa ayat di Keluaran 33 ayat 13 sampai 15. Saya ajak kita baca bersama 1, 2, 3. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau, dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah siapa? Musa kepada Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara. Nah, saudara kasih Tuhan lihat di ayat-ayat tadi, saat iman Musa sudah berubah menjadi kuat, menjadi semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, maka tindakannya berubah. Saudara. Kenapa kok berubah? Karena sekarang Musa kalau Anda baca kisahnya, sudah kelihatan tidak lagi mengandalkan hikmat Mesir yang dia miliki sebelumnya, saudara. Hikmat Mesir yang dia ketahui, yang dia pelajari, sekarang sudah tidak kelihatan lagi dia andalkan, saudara. Hidupnya kepada Tuhan di hadapan Tuhan sekarang sangatlah mengandalkan hikmat dan tuntunan Tuhan. Alkitab tadi mengatakan bahwa dia memohon agar Tuhan berkenan memberikan kasih karunia kepadanya. Kemudian dicatat menunjukkan caranya, saudara. Menunjukkan jalannya, saudara. Menunjukkan jalan ini berbicara tentang cara Tuhan, atau kita bisa sebut juga dengan hikmat Tuhan. Dia minta hikmat daripada Tuhan. Dan kemudian dia minta Tuhan menyertai langkah hidupnya. Dan ada satu kalimat yang menarik sekali, saudara, di mana dia berkata, jika engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Ini arti lainnya adalah tidak mau bertindak jika Tuhan tidak menyertai. Ini sampai jadi lagu ya saudara. Jika engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Nah itu lagu itu terinspirasi dari ayat ini saudara. Keluaran 33 ayat 15. Jadi beda dengan yang sebelumnya. Sekarang hikmatnya Musa tanpa disertai Tuhan tidak mau bertindak. Hikmat yang Mesir
sertai Tuhan, tidak sertai Tuhan, tidak peduli. Yang penting aku nekat bertindak, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, ini beda terjadi dalam hidup Musa. Di mana sebelumnya dia imannya masih lemah, hikmat dunia yang memimpin tindakannya. Tapi waktu imannya berubah menjadi kuat, menjadi dewasa di dalam Tuhan, sekarang hikmat Tuhan yang memimpin hidupnya. Tindakannya disertai oleh Tuhan. Tindakannya adalah meminta hikmat Tuhan. Tindakannya adalah meminta tuntunan Tuhan, meminta perkenanan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Nah, hal yang sama juga akan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Ya, iman kita sebetulnya hari ini akan menentukan hikmat yang memimpin tindakan kita. Kalau kita biarkan iman kita terus ada dalam keadaan yang lemah, ya kemungkinan besar hikmat dunialah yang memimpin kehidupan kita. Kemungkinan besar adalah cara dunia yang memimpin kehidupan kita. Ya, cara-cara dunia. Tetapi kalau kita mau iman kita terus diperkuat, maka nanti hikmat Tuhanlah yang akan bekerja menuntun tindakan kita. Jadi tindakan kita akan jadi berbeda dengan orang kebanyakan. Tindakan kita akan menjadi berbeda dengan orang-orang dunia, saudara. Kenapa? Hikmatnya beda. Kok hikmatnya bisa beda? Imannya sudah beda, saudara. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, hal pertama yang kita bisa belajar adalah ini, saudara. Iman itu menentukan hikmat yang akan menuntun, memimpin tindakan kita sehari-hari. Saudara kasih Tuhan, saya punya satu pengalaman tentang hal ini. Saya mau cerita jujur sama saudara. Dulu saudara waktu saya dilantik jadi pendeta, kemudian dijadwal untuk khotbah seperti ini di mimbar maupun waktu itu masih ada doa puasa dan kebaktian istimewa, saudara. Nah, dulu ketika sudah tiba waktunya saya menyiapkan khotbah atau renungan baik itu doa puasa, kebaktian istimewa, youth maupun juga di ibadah raya, saya jujur pada saudara itulah waktunya di mana saya sangat stres dan uring-uringan, saudara. Ya, saya berdoa saudara, tetapi kemudian saya cari tema khotbah yang menurut saya bagus. Saya cari bahan ilustrasi, saya coba cari-cari di buku rohani, di renungan harian, mana surgawi, di internet, di semua sumber yang ada kaitannya dengan hal rohani, saudara. Dengan harapan saya akan bisa buat bahan khotbah yang bagus untuk disampaikan kepada jemaat, saudara. Ya, untuk bisa disampaikan kepada jemaat. Dan saya jujur cerita kepada saudara, pada waktu itu saya sering tidur sampai larut malam. Kenapa? Stres, saudara. Belum dapat bahan, saudara. Ya, sampai saya doa, gimana gitu ya, stres, saudara. Makan gak enak, tidur gak enak, saudara. Kayak mau ngadepi ujian gitu loh, saudara. Bingung mau sampaikan apa buat khotbah di ibadah-ibadah tersebut, saudara. Bahkan saudara dikasih Tuhan, saya cerita apa adanya, kadangkali untuk satu bahan khotbah seperti ini di hari Minggu, saya butuh waktu sampai 10 hari atau 2 minggu Bapak Ibu. Untuk menyiapkan satu khotbah dengan durasi sekitar 45 menit. Dan tidak jarang, Sabtu sebelum besoknya saya khotbah, jadi kan Minggu nih. Sabtu malam kemarin itu sering sekali, saya tidur sampai tengah malam. Kenapa? Karena saya khotbahnya belum selesai. Saudara. Itu terjadi bertahun-tahun. Sampai saudara, istri saya tuh sering bilang ke saya, kamu mbok tidur, besok kan kamu khotbah, kamu perlu istirahat. Saya bilang sama dia, lah gimana? Khotbahnya belum selesai. Saudara kasih. Iya, stres benar saudara, itu wis depresi sekali saudara. Nah, seperti itu saudara, saya berusaha masih menyelesaikan renungan saya saudara. Hingga saudara, satu hari, saya merasakan kasih karunia Tuhan dalam hidup saya yang mengubah semuanya. Saudara kasih Tuhan, ya mengubah semuanya. Jadi suatu kali ketika saya sedang berdoa bersaat teduh sama Tuhan. Saya merasa Tuhan itu datang. Lalu dia menanyakan satu kalimat yang menarik seperti ini. Tuhan bertanya kepada saya, Yohan, ya Tuhan, kalau kamu khotbah hari Minggu itu, ya Tuhan, kamu mau menyampaikan apa atau nak? Mau menyampaikan isi hatimu atau isi hatiku? Ya isi hatimu toh Tuhan. Loh betul enggak saudara? Saudara mau khotbah ditanya Tuhan, mau menyampaikan isi hatiku atau isi hatimu? Ya mesti isi hatimu toh. Ya isi hatimu Tuhan.
Lah kamu mau menyampaikan isi hatiku, kok kamu yang cari semua? Kamu cari tema, kamu cari bahan ilustrasi, kamu cari renungan, lalu kamu sampaikan ke jemaat. Lah yang kamu sampaikan ke jemaat itu isi hatimu apa isi hati? Tak pikir-pikir saudara. Yo isi hatiku ya Tuhan. Lah ya. Lah kamu katanya mau menyampaikan isi hatiku. Kok yang mbok sampaikan isi hatimu? Nah itu bertahun-tahun loh saudara. Berarti keliru ya Tuhan. Keliru. Waduh. Nah terus gimana Tuhan caranya? Jadi mulai sekarang yang perlu kamu lakukan adalah banyak duduk diam di kaki. Berdoa, tanya aku mau sampaikan apa. Kalau aku belum ngomong apa-apa ya sudah tunggu aja sampai aku bicara. Nanti kalau sudah aku bicara, kamu tinggal catat. Poin 1, terus penjabarannya apa, ilustrasinya apa. Kamu catat dari awal sampai akhir, sampaikan jemaat. Selesai. Enak toh? Iya ya Tuhan, enak yang itu. Jadi saudara, sejak hari itu, cara saya mempersiapkan renungan di semua ibadah berubah sama sekali. Dari awal sampai akhir, semua yang saya lakukan tinggal tanyakan ke dia. Tuhan, besok minggu mau ngomong apa? Senin belum bicara, ya sudah. Saudara. Saya doa, belum bicara, ya sudah. Nanti Selasa saya datang lagi, Tuhan sudah Selasa loh Tuhan, minggu khotbah. Nanti Tuhan ngomong, saudara. Temanya ini, poinnya ini, ilustrasinya ini, penjabarannya seperti ini, saudara. Ya sudah berubah sama sekali. Bahkan saudara kasih Tuhan kalau dia sudah bicara saya tinggal catat, saya sampaikan kepada saudara. Bahkan seringkali saudara, ini sudah berbeda sekali dengan persiapan saya yang dulu. Seringkali ada tema yang sudah Tuhan berikan. Jauh sebelum jadwal saya khotbah, saudara kasih Tuhan. Sudah disampaikan, sampai Tuhan sudah bilang dari awal sampai akhir sudah selesai. Sampai saudara ketika cara saya itu berubah, istri saya itu kadang nanya gini, loh yang kamu kok enggak nyiapin khotbah? Ya sudah selesai. Lah kapan kamu persiapan khotbah? Ya sudah kapanane itu sudah dikasih Tuhan, sudah selesai tinggal besok minggu saya sampaikan gitu saudara. Lalu saudara kasih Tuhan, jadi sekarang ini saya itu lebih santai kalau menyiapkan bahan renungan seperti ini. Apa enggak pernah stres? Ya kadang masih stres saudara. Cuman stresnya itu bukan mempersiapkan khotbahnya, tetapi stresnya itu kalau saya merasa kurang doa. Itu saya stres karena saya merasa takut kalau Tuhan ngomong saya enggak dengar gitu saudara. Ini berubah. Nah jadi saya merasa bahwa iman saya bertumbuh dalam hal ini. Dan hikmatnya membuat kemudian tindakan saya berbeda ketika mempersiapkan renungan. Jadi lebih mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri. Ya karena saya percaya ini hikmat daripada Tuhan. Dan satu hal lagi yang saya mau cerita jujur kepada saudara. Sejak hari itu saudara yang kasih Tuhan, momen-momen menyiapkan renungan yang dulunya begitu membuat saya stres, takut dan depresi saudara. Sekarang ini justru menjadi momen-momen yang saya sangat tunggu. Karena apa? Itu saat yang sangat menyenangkan buat roh saya. Ketika Tuhan nyampaikan isi hatinya, saudara ya, saya berdoa saudara pengen punya pengalaman seperti ini. Karena waktu Tuhan sampaikan sesuatu, dia buka ayat-ayat itu saudara. Roh itu seperti disulut dengan api, saudara yang kasih itu. Roh ini seperti menyala dan ada api yang menyala di sini saudara. Jadi itu yang akan saudara alami kalau Tuhan bukakan firman-Nya dalam hidup saudara itu. Di hatimu seperti ada api yang menyala saudara. Semangat gitu. Saudara, jadi ini momen-momen yang sekarang saya tunggu-tunggu. Saya begitu sukai, saudara. Dan seringkali ada hal-hal baru yang Tuhan bukakan, yang sebelumnya saya tidak pahami. Karena itu saya bisa cerita kepada saudara, banyak hal yang saya sampaikan itu bukan karena saya pintar, saudara. Karena itu waktu saya siapkan Tuhan bukakan ini, Tuhan bukakan itu. Dan yang menarik adalah, saudara boleh percaya, boleh tidak, seringkali momen menyiapkan renungan itu jadi momen saya diskusi dengan Tuhan. Jadi ada hal-hal yang saya bilang, loh Tuhan, menurut saya kan bukan harusnya A, kemudian baru B, baru C. Lalu Tuhan bilang, oh enggak gitu nak. Loh kok bisa enggak gitu? Ini aku tunjukkan ayatnya. Dia buka ayatnya. Saudara. Dia buka ayatnya, baru saya, oh alah ternyata harusnya ini ya, ke sini ya, ke sini. Begitupun juga dengan ilustrasi, saudara. Saya misalnya enggak sengaja baca Instagram, enggak sengaja buka internet, saudara.
Nanti Tuhan bilang, itu di-save. Itu di-save, disimpan. Dipakai kapan? Nanti. Nanti suatu ketika waktu nyiapin renungan, Tuhan ingatkan, kamu pernah nge-save cerita itu tuh? Nah itu buat ilustrasinya ini. Itu seperti itu. Jadi mempersiapkannya jadi begitu indah Bapak Ibu kasih Tuhan dalam anugerah Tuhan. Nah jadi ini yang saya rasakan. Ya iman menentukan hikmat yang menentukan tindakan kita. Ini hal pertama yang kita bisa belajar dari iman dan tindakan Musa. Karena itu saudara kasih Tuhan, jangan mau jadi orang Kristen yang bertahun-tahun imannya gak bertumbuh. Jangan mau jadi orang Kristen yang membiarkan imannya gak berkembang. Jangan mau saudara. Karena iman itu nanti pasti berhubungan dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan itu akan membuat tindakan kita berubah saudara kasih Tuhan. Oke, itu yang pertama yang kita bisa belajar tentang iman dan tindakan Musa. Yang kedua, next bisa klik lagi, nah ini yang kedua. Iman membuat kita berani bertindak menghadapi ketakutan, saudara. Iman membuat kita berani bertindak menghadapi ketakutan di dalam kehidupan kita. Saya mau ajak kita baca lagi satu ayat di Kisah 7 ayat 29. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ dia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Ini hal kedua yang kita bisa lihat tentang iman dan tindakan dari hidup Musa. Di sana dikatakan, kalau kita lihat di ayat 9 dikatakan larilah Musa yang waktu itu imannya masih lemah ke tanah Midian dan hidup di sana sebagai pendatang. Nah pertanyaannya, kenapa kok Musa lari ke Midian? Kenapa Musa lari ke Midian? Karena pada waktu itu dia takut dibunuh oleh Firaun yang mengetahui tindakannya membunuh orang Mesir. Jadi Musa berpikir tindakanku ketahuan. Aku lari ke tanah Midian karena takut dengan Firaun. Lari ketakutan saudara. Nah Bapak kasih Tuhan, hal yang sama itu sadar atau tidak sering terjadi dalam hidup orang yang keadaan imannya masih lemah. Yaitu apa? Sering ketakutan. Saudara, sering ketakutan dan melarikan diri ketika berhadapan dengan hal-hal yang menakutkan baginya. Melarikan diri dari hal menakutkan itu artinya apa? Artinya dikalahkan oleh ketakutannya, saudara. Jadi sering ketakutan dan kemudian ketakutan itu mengalahkan dia, saudara yang kasih Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan ketika Musa ketakutan, larilah dia kemana? Midian. Arti kata Midian itu ini, berselisih atau bertengkar. Bertengkar dengan siapa? Dengan Tuhan, saudara. Jadi saat ketakutan dia memilih untuk bertengkar dengan Tuhan. Caranya gimana? Melawan Tuhan. Dia lari dari kehendak Tuhan. Dia lari dari rencana Tuhan atas hidupnya. Dan itu 40 tahun lamanya, saudara kasih Tuhan. Hal yang sama juga sering terjadi dengan orang yang imannya masih lemah atau dalam keadaan lemah. Lalu dikalahkan oleh ketakutannya. Orang itu bisa kemudian memilih bertengkar atau melawan Tuhan. Caranya gimana? Seperti Musa, lari daripada Tuhan. Contohnya hari ini gimana? Enggak mau datang ke gereja. Ya enggak gereja-gerejaan, enggak mau baca firman. Meragukan kuasa Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Bilang Tuhan enggak adil, saudara. Ya bilang Tuhan gak sayang sama aku gak mau Tuhan-Tuhanan. Bahkan kemudian bisa lari meninggalkan Tuhan. Atau dengan kata lain, sebetulnya dia sedang seperti Musa, lari ke Midian. Ngajak Tuhan bertengkar, saudara. Jotakke Tuhan istilahnya, melawan kehendak Tuhan. Tetapi Bapak kasih Tuhan, puji Tuhan bahwa akhirnya dicatat dalam firman Tuhan, Musa ini kemudian bertumbuh imannya. Karena dia memiliki pengenalan akan Tuhan. Dan iman yang bertumbuh berdampak memberikannya keberanian untuk akhirnya bertindak melangkah kembali ke Mesir. Saya ajak kita baca satu ayat, Keluaran 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, itu di Mesir. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Diceritakan di sini bahwa Musa comeback, saudara. Dia kembali ke Mesir. Mesir adalah tempat di mana Musa merasa gagal, di mana dia merasa ketakutan tadi, di mana dia pernah ditolak, di mana dia merasa tidak berdaya. Itu Mesir buat Musa, saudara. Tetapi sekarang ia kembali dengan iman yang berbeda. Mesir yang dulu begitu menakutkan buat dia,
Mesir yang dulu membuat dia begitu gentar, sekarang dia datang lagi ke Mesir. Tapi kali ini imannya sudah beda, saudara. Kali ini dia datang bukan dengan kekuatannya Musa, tapi dengan kekuatannya Tuhan. Dengan Tuhan yang menyertai, saudara. Dan hal yang sama Bapak Ibu juga berlaku untuk kita, anak-anaknya. Ketika iman kita lemah, kita bisa begitu gentar dan ketakutan dalam menghadapi baik masa lalu kita maupun masa depan kita. Ya mungkin di masa lalu pernah gagal, lihat masa depan kok rasanya gelap, saudara. Tetapi ketika kita izinkan Tuhan membawa iman kita bertumbuh, percayalah akan muncul keberanian daripada Tuhan untuk kita berani melangkah menghadapi ketakutan kita. Keberanian untuk menghadapi kegagalan masa lalu kita, penolakan kita, kecemasan kita, rasa malu kita atau kekhawatiran akan masa depan kita. Saudara kasih Tuhan, Alkitab mencatat ada satu contoh lain di dalam Alkitab yang memberikan gambaran yang sangat baik. Ya, saya sengaja tidak tuliskan karena saya percaya semua saudara tahu cerita ini, saudara. Ini cerita tentang bagaimana iman bisa membuat seseorang berani menghadapi ketakutan dan kemudian mengalahkan ketakutan itu, saudara. Ini adalah kisah dari Daud dan Goliat. Tahu tuh ceritanya, saudara? Tahu ya, semua tahu kan? Daud melawan Goliat di 1 Samuel 17. Kalau Anda baca kisah itu, orang Israel semuanya gemetar ketakutan. Ya saudara, imannya lemah saudara. Gemetar ketakutan ketika lihat Goliat. Tiba-tiba datanglah Daud saudara. Bukan prajurit saudara, bukan tentara, tapi imannya kuat di dalam Tuhan. Ketika dia lihat Goliat, dia minta izin kepada raja. Raja, aku aja yang ngadepin. Aku aja yang ngadepin raksasa itu. Raja berkata, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkannya? Dia prajurit. Kamu orang biasa. Ini apa? Nebar ketakutan, saudara. Sama seperti yang iblis lakukan dalam hidup kita. Bagaimana mungkin hidupmu berubah? Kamu kan orang biasa. Kamu cuma jemaat. Bagaimana mungkin doamu berkuasa? Kamu kan orang biasa. Ya bagaimana mungkin hidupmu diangkat oleh Tuhan? Kamu kan gak hebat. Itu sama seperti itu, saudara. Yang membuat iman kita luntur sehingga kita nggak berani hadapi ketakutan kita. Tapi Daud nggak mau dengerin. Dia berkata kepada Goliat, pembuat ketakutan, Goliat, kamu mendatangi aku dengan pedang yang membuat semua orang takut. Tapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan Allah semesta. Dengan iman yang kuat. Yang kalah siapa, saudara? Goliatnya. Kenapa? Karena Daud datang dengan iman yang kuat, saudara. Yang berani menghadapi ketakutan. Dan Goliat itu kan. Bapak Ibu kasih Tuhan, apakah tidak mungkin hal yang sama terjadi dalam hidup saudara? Kalau saudara punya iman yang kuat di hadapan Tuhan, yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Goliat rohani akan rebah di hadapan saudara. Dan saudara mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita belajar. Dua hal dari iman dan tindakan hidup Musa. Pertama, iman akan menentukan hikmat yang akan memimpin tindakan kita. Dan yang kedua, iman akan membuat kita berani bertindak menghadapi segala ketakutan kita. Dan saya berdoa marilah kita mau dan izinkan Tuhan membawa iman kita terus naik dan bertumbuh. Sehingga hidup kita makin berkenan dalam iman dan tindakan kita di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, biar firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berbuah dan bertumbuh dalam hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang mengizinkan Engkau membawa iman kami terus bertumbuh, agar hikmat-Mu lah yang memimpin segala tindakan, perbuatan kami sehari-hari, dan biarlah iman kami mengalahkan ketakutan, bukan kami dikalahkan oleh ketakutan, tetapi iman kami yang bertumbuh menjadi kuat, berani menghadapi ketakutan dan mengalahkan itu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biar firman-Mu jadi rema tertanam dalam hidup kami semua. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GPI Semarang Indah, saya mengajak untuk Bapak Ibu semua untuk dapat bangkit berdiri
Dan kita akan bersama-sama memperkatakan deklarasi iman kita di tahun 2024. Dipersilakan untuk bangkit berdiri kembali. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, persinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat yang karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk informasi yang pertama, ibadah raya onsite minggu depan tanggal 18 Februari 2024 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel Lloyd Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Selanjutnya untuk minggu depan di dalam ibadah raya onsite akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online, dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Berikutnya, kami informasikan bahwa foto-foto dokumentasi Natal dan Tahun Baru GBI Semarang Indah telah jadi. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat foto-foto tersebut, dapat scan QR Code yang tersedia atau dapat minta link tautan kepada Pendeta Madya Samuel. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih, persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu dapat bangkit berdiri kembali. Dan nanti Pendeta Pratama Yohan Emmanuel akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ya, mari sekali kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu. Kami bisa beribadah hari ini secara onsite maupun secara online. Dan menerima berkat firman dalam hidup kami. Sebentar kami mau akhiri ibadah kami. Kami berdoa Engkau curahkan berkat-Mu berlimpah atas kami semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulang dan terimalah berkat Tuhan yang luar biasa mengalir dalam hidup saudara. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Amin.
Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang agung, yang begitu mengasihi kita itu datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah berkata, Amin.